Sorotan lain, sidang gugatan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasa, persidangan gugatan Citizen Lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah, sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi, betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya betul, betul Pak ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa? Tadi sudah melihat antara lain hologram ya, apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya, yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1. P1. Tunjukkan. Biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan? Silakan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005 ya? Karena kakak saya ini kan meninggal 2014 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Pernah mendengar nggak saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengadakan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya pernah, tahu nggak? Saya tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat. Memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian pada dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum.
itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa. Dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan, mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan, karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik. Tidak usah dilanjutkan, Pak. Mana ijazahnya? Saya tunjukkan. Ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum. Itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Ijazah dia, ijazah gaib lah itu. Ijazah itu gaib, nggak ada kira-kira. Kira-kira nggak ada, sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut, sekian triliun. Dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren, Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, ya diseretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser, Bung. Dilengserkan, bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Nah, ngaku-ngaku ini, Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan, ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Lo main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia udah bohong tentang itu dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, gah, malas, gah. Wah, kayak gitu. Waduh, Bung, wakil presiden Republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak, Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers
setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru. Seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi... Halo sahabat politik, selamat datang kembali para pembaca dan penikmat wacana politik di channel Kabar Politik Viral, tempat kita membedah realita fakta hukum dan isu-isu kebangsaan secara tajam, objektif, berlandaskan akal sehat, dan tentunya tanpa menutup-nutupi apa yang sedang bergejolak di tengah masyarakat. Sahabat Kabar Politik Viral, sebuah pertanyaan mendasar yang patut kita merenungkan bersama adalah, seberapa pentingkah sebuah keabsahan, kejujuran, dan transparansi dari latar belakang seorang pemimpin bagi sebuah bangsa? Dalam sistem demokrasi yang sehat, rekam jejak integritas seorang pejabat publik, termasuk keabsahan riwayat pendidikannya, merupakan hal fundamental yang tidak bisa ditawar. Namun, belakangan ini, publik kembali disuguhkan oleh dinamika hukum dan politik yang amat menyita perhatian nasional. Sidang gugatan Citizen Lawsuit terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kini telah memasuki babak baru, babak pembuktian. Persidangan ini dihadiri oleh banyak pengunjung dan menyedot perhatian luas karena mempertaruhkan azas keterbukaan informasi di Indonesia. Di dalam persidangan terjadi dinamika yang amat krusial. Di antaranya, opsi pinjam pakai barang bukti. Kuasa hukum tergugat mempertimbangkan opsi pinjam pakai barang bukti berupa ijazah asli yang saat ini diklaim berada di bawah penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Berikut keterbukaan informasi publik. Berdasarkan putusan Komisi Informasi Publik atau KIP, telah ditegaskan bahwa dokumen riwayat pendidikan seorang pejabat publik pada dasarnya bukanlah rahasia pribadi yang tabu, melainkan informasi terbuka yang berhak diakses masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Berikut pencocokan dan pembuktian. Pihak penggugat dan publik menuntut pembuktian yang benderang di hadapan majelis hakim agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlarut-larut. Bahasa pergerakan Roy Suryo dan sorotan terhadap dokumen Gibran. Tidak berhenti di situ, efek domino dari polemik ini juga merembet pada isu latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pakar telematika Roy Suryo bersama timnya melakukan langkah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari pertemuan dan penyediaan data tersebut,
muncul temuan-temuan baru yang menjadi perdebatan sengit. Salinan rapor Orchid Park Secondary School. Ditemukan salinan dokumen rapor Singapura yang kronologi tahun ajaran dan angkatannya dipertanyakan serta disandingkan dengan riwayat pendidikan resminya. Surat penyetaraan kesetaraan SMA. Keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri tersebut dikritik secara tajam oleh para pengamat, mendesak kementerian untuk memaparkan transparansi kajian akademis di balik penerbitan surat tersebut. Sahabat kabar politik viral, isu ini pada dasarnya bukan sekedar urusan selembar kertas. Ini adalah ujian tangan moralitas politik, kepastian hukum, dan bagaimana sebuah negara menghargai ajas kejujuran publik. Ketika seorang pemimpin memangku jabatan, ia memegang amanah jutaan rakyat. Cara terbaik untuk meredam keraguan, spekulasi maupun narasi ganjil di media sosial adalah dengan transparansi mutlak dan keterbukaan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Melihat dinamika ini, ruang publik digital pun terbelah. Mari kita lihat beberapa ragam komentar netizen yang masuk. Ada netizen yang mendoakan agar kebenaran dan keadilan segera terungkap sejelas-jelasnya. Ada yang menyayangkan mengapa persoalan syarat administrasi dasar seperti ini harus berlarut-larut hingga meja hijau. Ada pula yang menyoroti kinerja aparat dan instansi terkait agar senantiasa berada di garis tegak lurus pada hukum dan kebenaran demi menjaga marwah negara. Nah, bagaimana menurut tanggapan teman-teman sekalian di channel Kabar Politik Viral? Apakah bukti-bukti fisik dalam persidangan ini akan segera menjawab seluruh teka-teki publik, ataukah isu ini akan menjadi catatan sejarah politik kita ke depan? Silakan tuliskan pandangan, analisis, dan pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat, kritis, argumentatif, dan tetap menjaga kesantunan. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke grup-grup kalian agar makin banyak masyarakat yang tercerahkan, dan pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update berita viral politik lainnya. Mari kita bacakan komentar-komentar netizen yang tak kalah menarik, yang kritik dan luar biasa di bawah ini. Triadi memberikan komentar dipuja dan dipuji, disanjung dan disembah, kesederhanaan dan keluguan membawa dan menyimpan kejahatan tanpa ekspresi bersalah. Teman kita Koesti berpendapat tegakkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Teman kita Rahmatin memberikan komentar tidak mau memperlihatkan karena foto ijazahnya beda banget. Teman kita Sioterdu memberikan komentar kebenaran bisa kalah tapi kebenaran tidak akan salah. Teman kita Undang Supranta memberikan komentar kalau JKW dan OVA dihukum, rakyat akan rame-rame bersyukur. Teman kita Samsudin memberikan komentar tegakkan yang tidak salah, runtuhkan yang tidak benar, benar tegak runtuh salah. Teman kita MP Fiat memberikan komentar kebenaran harus digaungkan. Teman kita Jumroni Roni memberikan komentar Allah Akbar, hidup rakyat.
Teman kita Chairul Wulairi memberikan komentar tangkap semua ternak Mulyono, bikin gaduh saja nggak bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Hakim yang mulia, sebenarnya takutlah ajab Allah. Teman kita Ari Biputri memberikan komentar orang baik adalah orang yang taat hukum. Teman kita Suprijono memberikan komentar tunggu putusan sidang pengadilan ijazahnya, kemudian lanjutkan langkah hukum selanjutnya. Teman kita Untung Subartno memberikan pendapatnya rakyat mengharap keadilan, harus tunjukkan ijazah sesuai dengan yang diminta. Kalau memang ada ijazah harus ditunjukkan agar rakyat mengetahuinya. Teman kita Indah Budimanda memberikan komentar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, melainkan selalu mencatat semua perbuatan umatnya dan yang baik dan yang buruk, salah maupun benar, maka setiap kebohongan tetap disimpan dan ditutupi serapi-rapinya, apapun tetap terbongkar juga. Teman kita Bras Marwir memberikan pendapat tunjukkan kalau di Indonesia itu hukum berpihak pada yang benar, jangan sampai berpihak pada yang salah. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Teman kita Wang Muryak memberikan pendapat yang luar biasa, hadirlah dalam sidang hukum bila itu warga WNI yang baik untuk contoh rakyat bawah. Kita teruskan. Udi saja memberikan komentar rakyat mendukungmu Pak Roy Butifa, terus semangat. Teman kita Priyatna memberikan komentar alhamdulillah terbongkar juga walau disimpan rapi, kalau bangkai pasti bau jika disembunyikan. Teman kita Salimanu memberikan komentar hakim harus adil benar-benar. Teman kita Messie Wandung Dola memberikan komentar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman kita Mas Kufendi memberikan komentar tegakkan keadilan demi negara Indonesia. Teman kita Suyart Suhid memberikan pendapat perjuangan suara rakyat Indonesia. Teman kita 7 Primer memberikan pendapatnya kalau palsu harus dihukum. Kita lanjut. Teman kita Bang memberikan komentarnya puji Tuhan, kemenangan untuk rakyat. Teman kita Bapak Sumardiono memberikan komentar yang benar pasti menang, salah pasti kalah. Teman kita Ibu Yatime memberikan pendapatnya, memang Allah selalu berpihak pada yang benar. Alhamdulillah, Allah Rabbi Alamin. Teman kita Yaya Andiansa memberikan komentar alhamdulillah, kemenangan buat rakyat. Kita lanjut. Teman kita Sidi Faturhat memberikan komentar Jokowi harus datang biar tidak umpet-umpetan dan cepat selesai. Teman kita Mawar Madukno memberikan komentar alhamdulillah, kebenaran yang benar tetap benar. Siapa yang bersubuhat akan kena balasnya, saja malu sebagai warga. Teman kita User Go memberikan komentar setuju rakyat Indonesia menang. Teman kita Oppo Baruta memberikan komentar mohon kejujuran dijunjung tinggi, malah di meja hukum dan seorang presiden. Teman kita Ferry Wondel memberikan pendapatnya yang bawa ke Jakarta siapa dan yang menyalonkan Jokowi jadi gubernur dan presiden siapa. Mereka juga harus bertanggung jawab atas kasus ini. Kalau benar ijazahnya palsu, negara harus menarik semua tunjangan yang ada pada saat ini
dan Jokowi harus mengganti semua yang sudah diberikan kepadanya karena atas kepalsuan ijazahnya. Nah, demikian teman-teman pendapat-pendapat teman-teman kita netizen, dan jangan lupa juga kita selalu mengawal daripada kritikan atau politik di negara kita ini sebagai warga Indonesia, supaya kita mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi di masa yang akan datang. Salam NKRI.